Kemana, Non? Ini aja kita ikutin ini nih. Mau kita berarti ke tengah-tengah depan situ. Ya. Ya. Itu kan kecil-kecil kan, jadi banyak banget anak iya, kecil. Iya, kecil ini bentuknya kecil. Ini. Coba ke arah sana, Kak. Ini di kaki aku. Iya, di kaki kan ada anak kecil memang. Ini kan emang suka ngisep darah dia kan. Mau itu orang melahir. Kalau di sini kita sering lewat jalan depan ini dulu tuh ada semacam klinik bersalin. Masih beroperasi kurang lebih sekitar tahun 2002 ya. 2000-an lah. Ya itu kan kita tanya di abang. Kan abang yang megang tempat sini, kita juga tinggal di sini, kita tanya sebelum kita masuk ke sini. Katanya itu tempat aborsi. Karena waktu itu saya lewat itu ada garis kuning itu ya, itu semacam klinik ini disalahgunakan jadi semacam buat praktek aborsi gitu. Ya nggak boleh operasi lagi ya. Pas masuk tempat sini, saya pernah dengar yang nangis di sini. Itu ibu-ibu minta tolong, tapi saya langsung kabur sih. Iya, saya langsung ajak teman langsung kabur gitu. Langsung ceritain sama saudara. Dulu kan proyek ini kan di renovasi ya. Ada tukang bangunan dulu kerja. Pas malam dia kerjain, paginya dia nggak kerja. Saya telepon kan orangnya. Saya telepon, Mas kenapa nggak masuk? Ditabrak sama anak kecil lagi ngerjain toilet katanya. Meriang langsung besoknya. Kalau perempuan kan emang di depan ini kan pernah ada tabrakan ya perempuan. Dia tabrak meninggal di tempat. Nah terus banyak yang lihat juga di samping pos itu banyak ada kuntilanaknya, penunggunya di situ. Dia di situ emang tempatnya. Tiap malam Jumat sering di tangga itu kayak bunyi sendal. Kalau di bawah itu kita jarang turun. Kita 4-5 orang dulu baru kita turun. Kalau sendiri kita nggak berani. Serem ya. Oke guys, kita sekarang udah ada di bekas klinik bersalin. Nah, sebelumnya mau kenalin dulu, aku bawa temen aku Mama Lita. Mama Lita tuh adalah chef ternama. Oh. Nah, Mama Lita kenalin dulu, ini dari teman-teman Bos Ranger. Oh iya Mama Rita, aku Erik. Di sebelah kanan nih, ini Dika. Di sebelah Mama Lita sebelah sana itu Bro Jun. Kalau yang di sebelah Tasya, ini Charlie. Oke, nah tempat ini tuh sebenarnya adalah klinik bersalin kayak yang tadi aku udah bilang. Ini udah kosong antara 8 sampai 10 tahunan. Tempat ini stop beroperasi karena ternyata ada praktek ilegal. Dengar-dengar katanya di sini diketahuan tuh ada satu perempuan, terus ada banyak anak-anak kecil, sama ada suara-suara di tangga belakang kita ini setiap malam Jumat.
Jadi kita bakal nyari 3 sosok, yang satu kita nggak tahu nih sosok apa enggak ya, ketawa-ketawa ini. Berarti kita akan cari 3 ini malam ini. Mama Lita siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai jalan-jalan kita, nggak seru nih walaupun bajunya Senada warnanya ya. senada. Jadi Mama Lita juga harus pakai baju yang sama kayak kita. Baju Mama Lita ya. Oke. Thank you. Semoga pas, Rik. Semoga pas. Ya udah ya, udah siap ya Mama Lita ya. Oke. Ya udah kita bagi-bagi dulu nih alat-alatnya. Jadi ceritanya di sini, ini pohon bambu ini tuh dulu pernah ada orang kecelakaan. Nah kabarnya, aku dikabarin sama tim survei, ada ibu-ibu yang mengetahui tentang kejadian ini, kejadian kecelakaan ini. Setiap dia ngomongin tentang orang yang kecelakaan ini, dia ketempelan atau bahkan dia kesurupan. Si ibu ini? Iya, makanya dia nggak ikut sama kita sekarang karena ya setiap dia ngomongin itu dia akan terus ketempel atau kesurupan. Ya karena nggak ada ibunya kita coba dengan alat kali ya. Boleh. Mama Lita kali ya, pegang aja, nggak apa-apa. Nah itu udah ada. Jadi pas belum udah. Tuh. Nih, di bawah sini nih. Nih, Mama Lita, kita ada trifield meter. Itu apa? Ini ghost detector. Ghost detector yang mana kalau misalnya makhluk halus itu berupa energi, apapun jenis energinya pasti ketangkep sama alat yang satu ini. Caranya, Mama Lita pegang alat ini sekarang dan ikutin panduan Tasya aja. Kemana? Ntar dia bunyinya gimana? Ntar akan naik, lihat dari Ini sini. aja. Ini bisa naik sampai penuh kalau misalnya ada sesuatu. Kemana, Non? Ini aja kita ikutin ini nih. Mau kita berarti ke tengah-tengah depan situ. Sini ya. Ya. Kenceng. Tuh. Dia ada di situ. Maju lagi Mama Lita, coba. Nggak mau. Dia diem loh di situ. Nggak ngapain gue deketin. Coba pakai Biar ini. ketahuan mereka ada di situ. Terus. Tuh. Dia diem loh. Dia nggak bergerak. Matang dia di situ. Lagi Mama Lita. Maju lagi. Aneh banget. Dia di dalam situ atau gimana sih? Ya mungkin dia jadi diem di sini. Tapi kalau menurut warga tadi, Ini nggak mau lama-lama megang. menurut warga setiap dia datang dia selalu ketempelan, dia selalu hampir mau Kalau kemasukan. ngomongin gitu ya. Ya berarti memang sosoknya masih ada di sini. Katanya yang meninggal perempuan. Karena ini nggak mungkin pohon bambu kayak gini ada energi apapun. Elektrik udah mungkin udah pasti nggak mungkin lah, orang nggak ada grounding listrik di sini. Wow. Jadi kayaknya kita malam ini bakal disambut Banyak hal karena Banyak hal, dari awal aja di depan udah ada pohon Penyambutan. Iya, pohon yang bekas orang kecelakaan tadi. gimana di dalam. Gimana di dalam, dan kita di sini tidak memungkinkan untuk melakukan spirit box ya karena ini udah jam 2 pagi dan masih aja berisik. Oke, karena aku juga belum lihat sosoknya apa, tapi ya dari depan aja udah ngerasain serem, udah ngerasain energi perempuan yang lumayan kuat. Aku nggak tahu di dalam nanti kita ketemu apa. Oh, Dika. Ya, Dik. Gue udah pindahin semua file yang ada di DSLR gua. Ini ada beberapa foto, kayaknya kena sama tangkapan kamera gue deh. Tapi gue belum tahu tempat titiknya di mana yang tertangkap sama kamera gue. Oke. Gua kirim Tasya sama Mama Lita ya, berdua ke lokasi lu ya. Ya udah, Dika udah manggil kita di dalam. Kalau gitu Tasya sama Mama Lita langsung ke dalam aja ya. Ya, Langsung ke bawah ke titiknya si Dika.
Gua nggak tahu ini di mana. Yang jelas ini kaca. Bentar. Nih. Nah. Yang ini di mana nih? Yang ini? Gua nggak tahu ini kaca. Gua lagi nyari kaca. Kita belum liatin lagi itu posisinya ada di mana. Posisinya ada Karena di mana? dari tadi juga banyak Nah, foto-foto terus kan. Wih.